ketika sebuah sistem itu sudah oversub, hampir bisa dibilang kalau orang awam tidak pasti ngomongnya sudah clear. Oversub. Ya, Oversub itu bisa ditempuh dengan sub yang kenceng sekali atau atasnya yang kurang. Nah, perumpamaan saya kayak tadi, maksudnya kalau ya kayak tadi. Jadi kalau sistem itu bisa dikejar dua macam kan. Kalau kita punya sub yang kenceng dan atasnya cukup kenceng bisa nutup. Saya rasa glare-nya pastinya kurang. Pasti kurang. Tapi ketika glare itu sendirian dengan top bagian atasnya mid high, mid itu di belakang, mid back di belakang. Pasti orang dominan dengernya itu yang nilai bassnya. Jadi dia udah ngomong glare. Karena dia nggak punya ukuran. Makanya kalau kembali ke bisnis, medsos itu penting sekali karena membangun brandingnya itu dari medsos. Ketika medsos sudah jadi, brandingnya udah kuat, mungkin diputar nggak terlalu kenceng, orang udah, mungkin itu sudut pandang saya, tapi nggak tahu lagi. Ini Mas, tadi kita ngomong masalah clarity, bukan clarity horror ya. Kita sekarang ngomong clarity ya. Clarity. Istilah ini saya dapatkan dari Ketua MSC Malang, Mas Jambul. Selamat malam Mas Jambul ya. Clarity artinya clarity kalau menurut Mas Jambul ya juga clear horror tapi juga clarity. Itu gimana Mas Iwan? Kayaknya kalau sekarang masih belum situ deh. Masih belum. Belum. Kayaknya sekarang masih ke clear-nya dulu. Belum sampai clarity-nya. Belum, masih. Nggak tahu nanti perkembangannya. Mungkin itu nanti. Itu tadi saya ngomong. Ketika semuanya clear dan semuanya orang sudah bisa clear, mungkin langkah selanjutnya ke clarity. Benar yang clarity. Jadi nanti jualnya lebih lagi ya. Mungkin ya. Bisa jadi seperti itu mungkin. Kalau saya lihat di media sosial ya, baik YouTube ataupun Facebook, ketika mereka ambil video sound horror itu kan dong yang atas hilang, ketika subnya keluar suaranya yang atas hilang ya. Apakah itu harus mungkin clarity atau harus nambah subnya Mas ya? Kalau misalkan subnya 16 atasnya harus 32 misalkan kayak gitu. Maksudnya berarti harus seimbang. Iya, apakah harus seperti itu? Bisa jadi nanti seperti itu. Jadi tetap getarnya tetap, tapi suara itu bisa didengar lengkap. Kalau sekarang sih saya lihat yang penting gelarnya dulu. Yang penting horor ya. Iya, kalau atasnya masih belum kayaknya. Nah, batasan horor atau katakanlah apa sih yang dinamakan horor sampai suatu sound itu dikatakan horor? Sampai ngerutuno genteng, ngerutuno pesawat ya, ngerutuno helikopter. Apakah seperti itu, Mas? Tergantung ada mau dilihat dari situ berapa. Kalau kita mau lihatnya dari secara teknis gitu ya, mungkin banyak gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari orang awam dalam artian mungkin yang sewa atau orang yang menikmati, sederhana sih begitu menurut saya. Sebenarnya kan orang menimbang itu kayak gini, Kang Rabu. Saya kemarin dari perjalanan dari daerah sini ya, mana? Ya, daerah Etak. Ya, Duren. Itu kan dingin sekali. Ya. Ketika saya turun ke Malang, saya ngomong Malang itu hangat. Padahal mungkin kalau orang dari Surabaya turun ke Malang, pasti dia ngomong dingin. Nah, di situ maksud saya kayak gini. Mungkin orang yang sudah biasa berhadapan dengan glare tadi, dia kan merasa biasa dan akhirnya resisten pasti. Kalau kemarin dengar sub 4 sudah kaget, pasti biasanya sudah kebal. Rasanya kebal. Mintanya 6, 8 kayak gitu. Itu yang tiap hari dia bekerja di bidang itu. Tapi kalau dari sudut pandang orang awam, sebenarnya simpel kalau saya ngomong. Simpelnya gimana? Karena mereka kan nggak sehari-hari dengar itu. Apalagi kita masuk ke tempat yang daerah ya. Daerah di situ masih jarang ada acara, nggak bising. Saya rasa kalau kita kasih sing rotok kebanteran, yang agak bassnya udah kenceng gitu, mereka udah pasti kaget. Makanya
saya rasa nggak ada ukuran. Nggak ada Sekarang, batasan, ya. sampai sekarang belum ada ukuran bagi orang awam yang clear itu yang mana. Nang dodo biasanya mas. Ah, itu oh iya nang Oh, dodo. nang dodo. Kalau nang dodo tak rasa lah sub 8 gitu aja orang udah bisa lah ya nyampe ke dada. Cuma gini maksud saya, makanya kembali ke bisnis ya. Kalau kita ngomong bisnis, ini menurut saya pribadi Ya. kembali ke bisnis. Ketika sebuah sistem itu sudah oversub, hampir bisa dibilang kalau orang awam tidak pasti ngomongnya sudah clear. Oversub. Ya, Oversub itu bisa ditempuh dengan sub yang kenceng sekali atau atasnya yang kurang. Nah, perumpamaan saya kayak tadi, maksudnya kalau ya kayak tadi. Jadi kalau sistem itu bisa dikejar juga macam kan. Ya. Kalau kita punya sub yang kenceng dan atasnya cukup kenceng bisa nutup. Saya rasa glare-nya pastinya kurang. Pasti kurang. Tapi ketika glare itu sendirian dengan top bagian atasnya mid high, mid itu di belakang, mid back di belakang, pasti orang dominan dengernya itu yang nilai bassnya. Jadi dia udah ngomong glare karena dia nggak punya ukuran. Makanya kalau kembali ke bisnis, medsos itu penting sekali karena membangun brandingnya itu dari medsos. Ketika medsos sudah jadi, brandingnya udah kuat, mungkin diputar nggak terlalu kenceng, orang udah mungkin itu kan sudut pandang saya, tapi nggak tahu lagi. Kalau gini mas, kalau kita bicara teknis mas, untuk menggetarkan di daerah dada, kemudian di daerah kaki, ya, ini membutuhkan frekuensi berbeda-beda apa gimana mas? Ya pastinya beda. Apa gini mas? Kalau kaki sub 6, kalau dada sub 8, kalau kepala sub 12, apa harus seperti itu? Ya bisa jadi sub 12 tapi nggak kerasa apa juga kan bisa jadi. Iya. Bisa jadi sub 8 tapi udah kena ke dada bisa jadi. Itu kalau kita ngomong sistem ya gampangnya gini lah saya ngomong. Kan di situ kalau ngomong kita ngomong sistem, kita ngomong di sub ya. Iya, masa nggak terus atasnya nggak usah dibahas. Iya. Karena ini kan kita ngomong Clarity ya. Clarity. Iya, kita ngomong clear horek. Iya, horek. Horek. Jadi dia itu kan kita punya komponen banyak. Kalau misalnya kita ngomong 12 sub itu kalau umumnya dikali 2 berarti kan. Iya, Ada 24 speaker. Sederhananya gini sih kalau saya ngomong, ketika 24 itu kerjanya bareng, kompak, saya rasa getarannya sudah cukup kuat. Itu saya umpamakan ketika ada 24 orang, dia harus mendorong sebuah mobil. Meskipun 24 orang, kalau tidak kompak nggak jalan. Iya. Yang 12 di depan, yang 12 di belakang. Itu malah macet balik, ya. Malah cemet nanti mobilnya. Karena meskipun satu arah, tapi kalau misalnya nggak dihitung misalnya, dorong, kan nggak kompak. Iya. Ada yang dorong, ada yang ke belakang. Iya. Kalau misalnya ada yang dorong, ada yang ke belakang, 24 orang nggak kompak, bisa jadi sebenarnya tenaganya cuma 3 atau 4 orang yang bersamaan. Tapi ketika mereka kompak 24 orang, saya rasa pasti jalan. Apalagi kalau sampai ngomong tadi kebalik. Kan kalau Balik pas. Ya, kalau ada yang kebalik pas berarti kan orang yang dorong satunya dari depan, satu dari belakang. Mendem ya. Berarti gini mas, kalau kita mau maksimal antara speaker, kemudian jenis box, kemudian power, kalau bisa berarti harus seragam dong. Kalau ngomong kompak. Bisa, nggak seragam bisa. Bisa. Tapi mungkin resikonya seperti ini. Kalau kita punya katakan 8 box ya, kita ngomong dikit. 4 box beda, 4 box beda. 4 box beda ini menggunakan frekuensi yang berbeda, cakupan frekuensi yang berbeda misalnya. Berarti kita sebenarnya cuma punya 4 box. Tapi ini dibagi untuk menghandle lebar frekuensi yang berbeda. Katakan misalnya kita mau ambil frekuensi jalan, kita mulai 35. 4 box jalan 35 sampai 70. Terus yang satu 70 sampai 125 misalnya. Itu kalau bunyi bareng sebenarnya kan mereka cuma 4 box. Kalau total cuma 4 box. Itu kalau resikonya beda kan seperti itu. Kita harus bisa frekuensi, nggak mungkin. Berarti nggak bisa maksimal dong kalau gini. Ya tergantung.
Tergantung apa lagi? Tergantung targetnya bagaimana. Saya nggak bisa ngomong, nggak bisa. Ya targetnya ya tadi, targetnya adalah blur tadi ya, horeg tadi. Kalau misalnya pun dua program berbeda itu dipakai untuk menghandle frekuensi yang sama, kalau mungkin tetap bisa, tapi butuh teknis yang lebih sulit. Karena kan program yang berbeda itu punya karakter yang maksudnya cakapan frekuensi yang berbeda, nanti paling enggak delay-nya juga beda. Kalau misalnya satu horn satu daerah itu sudah posisinya beda. Masih bisa mungkin, tapi butuh kerja yang lebih berat. Kalau misalnya memang sudah punya box yang sama, saya rasa lebih gampang. Tapi kalau misalnya memang ketika bikin box itu ternyata cakupan frekuensinya terlalu pendek, ya kita harus melengkapi. Iya. Kalau kita ngomong wilayah bass itu kan bisa jadi anggap aja mulai infrasat di 30 sampai paling enggak 125 lah ya, atau 100 lah. Ya. Kalau misalnya kita punya box ternyata cuma bisa 30 sampai 60 optimal atau 70. Terus yang 70 ke 100 kan nggak ada. Terpaksa kita harus pakai box lagi. Selama kita punya box yang bisa handle, katakan bisa meng-cover frekuensi bass itu, saya rasa menurut saya pribadi lebih baik kita pakai box yang sama karena bakal kompak. Kayak dorong tadi ya. Ya, kayak dorong tadi. Mungkin gampangnya seperti itulah. Gampangnya seperti itu. Mas Iwan ini menganalogikan mendorong ya. Ketika di dalam bayangan saya, dorong mobil itu kan juga macam-macam medannya. Ada yang dorong mobil ketika di lumpur, ada yang dorong mobil ketika di aspalan. Tentunya sound juga seperti itu Mas ya. Ada memang sound ini khusus untuk lumpur, sound untuk aspal kayak gitu Mas. Iya. Kalau enggak. Ya kebetulan yang sampai sekarang kalau kita ngomong media yang didorong oleh speaker itu masih tetap udara. Udara ya. Masih tetap udara. Belum ada sound yang didengarkan di dalam air. Ada. Kalau ada ya mungkin nanti ya seru lagi, kita harus bikin speaker yang bisa getarkan air. Jadinya nanti gelombang tsunami. Tsunami. Kalau kemarin udah bisa bikin gempa, nanti bikin tsunami. Nanti ada tsunami. Tsunami ya. Nanti kali dibendung, dimasukin sound jadi tsunami. Ya bener medianya masih itu. Iki benten loh, benten tsunami. Gini Mas Iwan, yang terjadi perdebatan sekarang ini apa jadinya sound horeg ya? Sound horeg nggak bisa dipakai band-bandan atau sound band-bandan nggak bisa horeg. Menurut Mas Iwan kayak ahli itu seperti itu gimana Mas? Kalau saya lihat ya sebenarnya itu bukan, kalau ngomong perdebatan ya saya ngomong itu nggak cuma sound horeg nggak bisa dibikin band-bandan atau band-bandan nggak bisa dibikin horeg yang sound band-bandan. Jangan ke barangnya, sampai ke pelakunya itu memang masih berdebat kalau saya lihat sampai sekarang. Ya sorry ya, saya bukan saya tahu ya. Bukan saya tahu, tapi kan kalau ya kelihatan kalau sekarang kan kalau yang alirannya memang sound itu dipakai untuk mengeluarkan suara yang sebenarnya kan. Kalau kita ngomong sound system sebenarnya kan sistem tata suara gitu. Dan tata suara itu pasti mereka punya falsafah kayak gitu. Maksudnya kenapa sound itu dicek harus flat gitu. Maksudnya kan gini, ketika kita punya suara yang pelan hanya bisa didengar 5 atau 6 orang, ketika nanti ada masa sampai ribuan orang, gimana caranya biar 1000 orang itu bisa dengar semua? Kita pakai sound. Kita sumber yang pelan itu kita keraskan sehingga bisa mengcover ratusan bahkan ribuan orang. Makanya mereka bikin sistem yang jujur. Nah, bikin sejujur mungkin. Pasti yang diperdebatkan di situ kalau kita ngomong filsafatnya orang sound yang bisa disebut itu, kalau sebetulnya sama tadi ngomong clarity. Clarity. Orang di clarity kan seperti itu, pengennya suara itu asli. Apa yang ditangkap dibolehkan dengan desibel lebih besar tapi asli. Sesuai dengan sumber suara. Nah, sedangkan di sound horeg itu kan ada range tertentu yang dikejar. Jadi memang mereka untuk saat ini terutama belum memikirkan, masih mungkin ada beberapa teman-teman ya mungkin nggak semuanya, tapi sampai saat ini yang dibahas masih di subwoofer,
masih di subwoofer, dan seberapa getarnya kan itu yang Iya, iya. seberapa getarnya bagaimana membuat orang itu sampai nggak kuat, bahkan mungkin sampai ada yang muntah dan lain sebagainya. Itu jadi satu kebanggaan tersendiri, jadi sebuah prestasi di dunia horor. Padahal Kalau menurut orang yang digariti pasti ngomongnya, son kok cuma subwoofer yang dikejar. Sound is sub. Ya mungkin son adalah sub. Tapi sebenarnya gini, kalau menurut dari sudut pandang saya kayak gini. Jadi sound system itu sebenarnya kan kalau kita ngomong sebuah perangkat ya. Sebuah perangkat. Kalau memang lahirnya dia itu adalah pengeras suara, ingin mengeluarkan suara yang jujur, pasti awalnya kayak gitu. Tapi ketika sound itu nanti berkembang dan menjadi sebuah cabang baru, saya rasa itu sah-sah saja. Maksudnya sah-sah itu gimana? Ya kayak gini misalnya, ketika dulu orang pertama kali menciptakan sepeda motor, mulai dari sepeda yang dikasih motor, tujuannya kan cuma satu, bagaimana bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain lebih cepat tanpa jalan kaki dan sebagainya. Berkembang lagi, dipikir kenyamanannya, dipikir efisiensi dan sebagainya, udah jadi motor yang enak. Tapi tiba-tiba muncul aliran dari motor tadi. Ada orang yang bermain-main, dia nggak mikirkan itu untuk alat transportasi, tapi sebagai sebuah penyaluran hobi, hobi atau dan sebagainya. Tapi nanti jadi industri akhirnya. Jadi dia rubah motor itu, yang tadinya sudah joknya empuk mas, joknya sudah enak, dirubah, dipotong, dipendekkan. Yang penting dia itu mengejar kecepatan. Mungkin kalau misalnya di dunia drag katakan cepat, meskipun nggak bisa jauh nggak apa-apa, meskipun bannya diganti halus. Iya, gak nyaman wis, kayak itu dinaikin pasti gak nyaman. Tapi yang dilihat cuma satu, yang penting cepet. Dia itu akselerasinya cepet. Ya itu kan cuma akselerasi. Sama di dunia sound. Ketika itu jadi industri, sah-sah saja. Industri menghasilkan, terus bisa menciptakan akhirnya lapangan kerja baru. Di situ ada perputaran uang, sama seperti kayak sound horror. Ketika di situ ada modifikasi, mereka cuma ngambil subnya, yang penting subnya, terus dicampur dengan drama horror, kocok pecah, genteng runtuh, ya itu genteng jatuh. Saya punya mas itu triknya, gampang. Ada triknya ya? Ada triknya, nanti di belakang tak kasih tahu ya. Di belakang segmen kedua ya mas? Enggak, itu ada triknya. Oh ya, ada triknya. Ada, Oh, gampang, iya. trik paling gampang. Tetap disimak ya. Trik Di genteng belakang runtuh, pelapon jebol. Ya. Cuma dua itu. Cuma dua. Kalau TV itu nanti harus ditempatkan di mana titiknya di bawah plafonnya. Oh iya, oke. Lanjut dulu mas, tadi. Ya. Jadi saya rasa itu sah. Jadi saya rasa harus ada kesadaran ya teman-teman pelaku sound. Mungkin kalau sekarang ada perdebatan kayak gitu. Jadi kalau hari ini mungkin saya lihat di Malang misalnya, sound yang normal main di Malang, tanda kutip ya kan, tanda kutip normal. Kalau main di Malang, sorry, pasti dia ngomong sound kok gak horor. Iya. Tahu mas aku mas. Gak di Malang mas. Main di Blitar. Acara Karnaval SCTV. Iya. Soalnya gak horor kan. Iya. Acara SCTV kon horor.